semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah milik purnawirawan TNI di Kabupaten Pangkep terbakar. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. 2 orang mahasiswi dan dosen terjebak di dalam lift kampus Universitas Fajar, Kota Makassar. Seekor ular saja kembang ditemukan di dapur sebuah rumah kos di area Kota Parepare. Diduga melamun, seorang pengendara roda 2 di Kabupaten Pangkep tewas seketika setelah menabrak sebuah truk yang terparkir di bahu jalan. Ayah korban tak kuasa menahan tangis saat melihat jasad anaknya di lokasi. Tangis sang ayah pecah saat melihat anaknya tak bernyawa di kolong truk. Ia tak percaya peristiwa tragis menimpa anaknya hingga ditemukan tewas di jalur Trans Sulawesi di Desa Kasih Tinambung, Kelurahan Kasih, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Korban diduga tewas karena kecelakaan tunggal yang terjadi Jumat pekan lalu. Korban bernama Alfian Syaharis berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai fotografer pernikahan itu diduga hilang konsentrasi saat berkendara sehingga menabrak sebuah truk yang diparkir di bahu jalan. Jasad korban diketahui seorang warga yang akan ke pasar. Ia kemudian melaporkan kepada ketua RW setempat. Kadang saya setelah ke sana melihat situasi di tempat kejadian, warga sudah banyak. Apakah sempat melihat kondisi korban sendiri, Pak? Iya, sempat saya melihat korban. Bisa dijelaskan sedikit, Pak, itu seperti apa sih? Ya, kalau saya melihatnya secara mata kepala ya kayaknya lehernya patah, kepala pecah, kepala pendarahan, kayaknya badannya juga patah. Oh, cuman pada saat kejadian tidak ada saksi mata ya, Pak? Kronologi kejadian laka lantas di wilayah hukum Polsek Baloci, yaitu Kampung Kasih Tinambung. Sebuah sepeda motor bergerak dari arah barat ke timur, diduga kurang konsentrasi, akhirnya menabrak sudut kiri belakang sebuah mobil Hino Rosbak, mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia di TKP. Motor yang digunakan korban serta truk yang ditabrak diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Sebuah rumah milik purnawirawan TNI di Kabupaten Pangkep terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Tak ada korban jiwa dari kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ada Pak, sudah ada Pak. Api dengan cepat membesar dan membakar bagian atap rumah milik Abdul Rashid, seorang purnawirawan TNI di Jalan Andi Marudani, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi terus berupaya memadamkan api agar tidak menyebar ke rumah warga lainnya, karena lokasi kebakaran berada di kawasan padat penduduk. Warga yang panik berusaha lari keluar rumah dengan membawa barang miliknya, seperti pakaian, kompor, dan televisi. Sempitnya akses jalan menyulitkan petugas damkar menjangkau titik api. 5 mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Berawal oleh pemilik atas nama Abdul Rashid. Kebetulan dia seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat. Itu tiba-tiba melihat adanya sumber api di pas teras, di mana pada saat melihat itu langsung membuat kobaran, sehingga pada saat itu langsung berteriak, sehingga oleh anaknya namanya Sutrisno langsung datang untuk membantu bapaknya, sekaligus pihak tetangga sudah berkerumun datang.
Kalau di rumah itu ada dua rumah, namun kelihatannya satu kompol, tapi di dalam rumah tersebut ada dua kepala rumah tangga yang tinggal. Sehingga di dalam rumah itu ada 5 orang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Mengaku polisi seorang pria yang melakukan ruda paksa kepada seorang gadis di bawah umur di Kabupaten Goa. Pelaku akhirnya ditangkap polisi. Ironisnya korban diruda paksa di toilet yang berdekatan dengan pos polisi. AB berusia 37 tahun ditahan polisi karena diduga meruda paksa atau memperkosa seorang gadis di bawah umur berinisial AJ berusia 17 tahun. Perbuatan bejat itu terjadi di toilet dekat pos polisi Tim Jatanras Polres Goa. AB meruda paksa AJ beberapa saat setelah korban bersama 2 rekannya diamankan polisi karena diduga melanggar aturan lalu lintas dan berboncengan 3. Ruda paksa terjadi saat korban hendak buang air kecil di toilet pada Minggu dini hari, 29 Oktober yang lalu. Pelaku mendekati dan memaksa korban yang masih di bawah umur untuk melayani pelaku di dalam toilet. Pelaku bahkan nekat mengaku sebagai polisi. Menurut polisi, pelaku bukan anggota kepolisian, melainkan sering mangkal di depan pos Tim Jatanras Polres Goa. Anggota kami yang sedang melakukan patroli dengan maksud untuk melakukan pembinaan dan mengkonfirmasi kepada keluarganya. Berboncengan 3 ya sekaligus melanggar lalu lintas dan di jam-jam waktu yang tidak sewajarnya, jam 4 subuh ini. 4 subuh ya? Kalau pelaku sendiri seperti apa posisinya di dekat pos itu? Pelaku sendiri itu sering datang ke situ membersihkan, membantu membersihkan. Ya. Selama ini berperilaku baik, namun kali ini dia melakukan kejahatan. Jadi pada saat itu korban ada 3 orang yang diamankan? Ada 3 orang. Selain menahan pelaku, polisi juga menyita sejumlah pakaian dalam korban sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Kejaksaan Negeri Makassar menahan 3 orang mantan pejabat di lingkup pemerintahan Kota Makassar. Mereka diduga terlibat kasus proyek industri berbasis energi pada tahun 2012-2014 sehingga merugikan negara hingga miliaran rupiah. 3 mantan pejabat ini ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan atas dugaan korupsi oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Makassar pada Jumat pekan lalu. Mereka adalah mantan asisten 1 pemerintah Kota Makassar, Muhammad Sabri, mantan camat Yarman AP, serta mantan lurah Iskandar Lewa. 3 tersangka akan menjalani masa kurungan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Makassar hingga menunggu jadwal persidangan. Mereka ditahan karena dikhawatirkan akan kabur ke luar negeri atau merusak barang bukti pasca ditemukannya 2 alat bukti yang cukup atas dugaan korupsi pembebasan lahan industri persampahan berbasis energi sehingga merugikan negara 71 miliar rupiah. Ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Makassar. Dari penyidikan yang dilakukan itu ada beberapa, salah satu yang diduga itu adalah harga tanahnya di markup. Lalu kemudian tanah yang sudah dibebaskan kemudian tidak dibayarkan kepada pemilik tanah. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan dalam kasus pembebasan lahan itu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.